warga kerajaan, bersyukurlah kita punya gembala yang terbaik. Yesus bukan cuma gembala yang baik, dia adalah gembala yang terbaik. Dan gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tetapi orang upahan, ketika serigala datang akan melarikan diri dan domba akan tercerai-berai. Hati-hati kepada orang-orang upahan, saudaraku. Hati-hati orang yang punya motivasi yang tidak baik dan berkata mereka adalah hamba Tuhan. Kenalilah mereka dari buahnya. Yesus berkata, aku menuntun domba-domba itu keluar. Dan mereka menemukan padang rumput, air yang tenang. Itu Mazmur 23. Bahkan saudaraku, disediakan hidangan di hadapan para musuhnya. Di dalam hidup ini kita akan selalu berhadapan dengan serigala, dengan pencuri, dengan perampok, saudaraku. Ya, melalui roh, ya kita berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat. Dan terutama mereka adalah penyesat. Karena itu percayalah, harus digembalakan dengan truth. Sekali lagi saya ingatkan, di dalam firman Tuhan Yohanes 17:17, kita hanya bisa dikuduskan oleh kebenaran. Ada orang berkata, dan saya percaya dengan dia, cuma dulu kan tidak pakai tablet ya, pakai Alkitab. Saya masih memakai Alkitab yang buku itu. Apabila Alkitabnya itu bersih sama sekali, cuma ditaruh di rak, hatinya pasti kotor. Tapi dalam saya melayani Tuhan, berapa banyak Alkitab yang sudah saya hancurkan. Maksudnya karena seringnya dipakai, saudaraku. Karena firman Allah mengatakan, firman Tuhan, kebenaran itu menyucikan kita. Dan firman Tuhan itu adalah kebenaran. Sekali lagi, paling bahaya itu penyesat. Bukan lebih dari serigala, beruang, singa. Yang lebih bahaya itu penyesat, saudaraku. Dan bagaimana kita lihat bagaimana Hawa disesatkan. Apakah benar Allah mengatakan demikian? Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, dari yang diciptakan Lord God, Yahweh Elohim, ya, Yahweh Elohim. Tapi ayat kedua cuma disebutkan Elohim, Lordnya hilang. Karena itu hari ini kita tanya, who is our Lord? Dan kabar baiknya, gembala kita is our Lord. Dia membeli kita dengan darahnya. Amin. Haleluya. Bukan dengan emas dan perak. Wah, dia gampang kalau dengan emas dan perak. Jangan percaya. Kalau kamu membayar sekian, kamu akan dapat berkat dan sebagainya. Jangan percaya itu. Hanya dia yang bisa memberi makan dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan peringatan. Hati-hati kepada, sekali lagi, gembala upahan. Gembala upahan ada di mana-mana. Karena apa? Yang mereka cari itu adalah keuntungan secara finansial. Ya, padahal Yesus memberikan nyawa. Anak manusia tidak datang untuk dilayani, tapi untuk melayani. Dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Barang siapa mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, dia yaitu akan menuruti segala perintahku. Amin. Segala perintahku. Dan firman Allah mengatakan, firman Tuhan itulah kebenaran itu. Ini perintah buat semua kepala keluarga, apalagi yang jadi gembala-gembala seperti saya begini. Nah, karena itu kita harus benar-benar mengikuti gembala agung. Di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 25 dikatakan, kita telah kembali. Salah satu kata terbesar perjanjian lama adalah suf, kembali. Kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwamu. Roh kita sudah diselamatkan ketika kita bertobat. Tetapi setiap hari kita harus kembali kepada siapa? Gembala dan pemelihara jiwa kita. Jiwa kita sedang diselamatkan, dan nanti tubuh kita akan diubahkan. Sekali lagi, roh kita sudah diselamatkan, tetapi kita harus tetap mengikuti Sang Gembala Agung itu, sebab perkataannya adalah hidup yang kekal. Ketika murid-murid banyak meninggalkan Yesus, dia tanya pada Petrus dan murid-murid yang lain, kamu tidak pergi juga? Dan ini jawabannya, kemana kami mau pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Bukan cuma kebenaran, tapi hidup yang kekal. God bless you, warga kerajaan. Amin. Wow, saya hari ini ketemu dengan orang-orang luar biasa. Coba lihat kiri kanan saudara, katakan kamu luar biasa. Luar biasa. Yes, haleluya.
Kita masih terus belajar dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam minggu ini, minggu depan. Sepanjang bulan ini kita belajar menjadi gembala dalam kebenaran. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah gembala-gembala yang luar biasa. Amin. Saja kita berdiri sama-sama. Mari berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita akan bacakan satu ayat firman Tuhan pagi hari ini sebelum kita mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan baca dalam satu Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Kita akan baca sama-sama. Kita akan baca Mazmur 100 ayat 2 dan 3. Dikatakan firman Tuhan, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita dan punyalah dia kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kalau sama-sama kita bisa baca sama-sama. 2, 3. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punyalah dia umatnya dan kawanan dombanya, gembalaannya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerjaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Di mana ada kerajaan Allah, ada kemerdekaan, ada sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kelepasan. Haleluya. Biarlah semua umatmu memuji menyembah Engkau di tempat ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Minggu ini luar biasa, amin. Pagi hari ini kita mau percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, amin. So pagi ini mari kita berikan pujian kita yang terbaik. Mari kita berikan nyanyian kita yang terbaik untuk Tuhan kita yang besar. Semua boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu ya Tuhan, yang tak pernah habis di hidupku. Kami berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan atas cinta-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah Kau lihat, telah ku lihat
aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau Tuhan datang ke hadirat-Mu. Kami undang Engkau datang ke tempat ini Tuhan. Penuhi setiap kami, selidiki setiap kami. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, Engkau yang berkarya di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang siap memuji muliakan nama Tuhan, mari kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita yang besar. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama Bapak Ibu. Jalan bersama-Mu tak akan ku gentar. Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Katakan, Kau mengangkatku kemana? Batu-batu. Kau beriku kemenangan. Let's go. Kau kekuatanku, penopang hidupku, dan juga keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Amin. Mari kita katakan bersama-sama Bapak Ibu. Berjalan bersama-Mu tak akan ku gentar. Sebab apa Bapak Ibu? Tangan-Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku di atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Katakan, Kau kekuatanku, menopang hidupku, dan juga keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Katakan, Yesus jaminan hidupku. Amin. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap langkah yang kami hadapi, Engkau selalu beserta kami.
Kami rindukan Tuhan, hanya berada dalam dekatmu. Ini setiap pujian kami Tuhan, biarlah Engkau menikmatinya. Inilah setiap ungkapan syukur kami Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan. Satu hal yang ku minta, ini yang ku ingini, berada dekatmu
kasih Tuhan untuk setiap cinta-Mu. Terima kasih atas kasih yang tidak pernah berkesudahan Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap hidup kami. Hari-hari kami, kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mau menjadikan Engkau fokus utama Tuhan dalam kehidupan kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Yes Lord, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Kau, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun, juga hanya Yesus.
kasih, Kau pegang erat hidup kami. Kau tak tinggalkan kami Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan. Kau Bapa yang setia. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau peluk kami, Kau pegang kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kaulah Bapa yang setia, Kaulah Bapa yang setia. Terima kasih Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku. Kau Yesus, Yesus, pegang erat tanganku. Yes Lord, tak dapat hidup di luar. Ini ungkapan cinta kami. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesusku, Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selamaku Benar Tuhan, Engkau alasan kami ada di tempat ini. Engkau alasan kami hidup Tuhan. Engkau alasan, itulah yang membuat kami selalu berdiri tegar dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan sepanjang minggu berlalu. Engkau menghimpun kami di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami boleh menyanyi, kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan. Di atas pujian-pujian kami Engkau bertahta. Engkau bertahta dalam kehidupan kami, di dalam hati kami. Sehingga kami yang lemah sudah dikuatkan oleh Tuhan, yang tidak punya pengharapan, diberikan pengharapan oleh Tuhan. Sehingga kami mengerti Tuhan, apa yang menjadi jalan hidup kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Bicaralah bagi kami Tuhan, biarlah kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan dalam setiap kehidupan kami. Urapi kami semua,
terlebih-lebih hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah pengurapan Tuhan, pengurapan dari surga turun atas hidup kami semuanya. Sehingga kami mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. Silakan duduk saudara. Kita diberkati oleh pujian penyembahan pagi hari ini, amin. Berapa banyak yang diberkati oleh pujian penyembahan, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tim yang sudah melayani di pagi hari ini, luar biasa Tuhan memberkati setiap pelayanan kita. Dan di pagi hari ini saudaraku, kita bisa bertemu hari ini semua karena Tuhan, amin saudara. Di minggu lalu kita telah belajar sebuah pondasi yang sangat luar biasa, yang sangat penting bahwa dasar untuk memimpin orang lain adalah didasari pada pengenalan akan Tuhan. Yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Atau didasarin pada pengenalan sang kebenaran itu. Kita menyadari bahwa tanpa relasi yang jujur dan hidup sepenuhnya atau percaya pada Tuhan, maka segala upaya kita untuk memimpin orang lain itu tidak akan pernah berbuat apa-apa. Segala upaya kita untuk membimbing atau mengembalakan sesama hanya akan menjadi usaha yang hampa, yang melelahkan. Tetapi pagi hari ini saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita taruh di dalam hati kita satu hal yang penting ini. Kita tidak akan pernah bisa mengembalakan orang lain jika kita sendiri menolak untuk digembalakan. Terkadang kita begitu semangat untuk mengembalakan orang lain. Betulkah tidak? Terkadang kita begitu semangat untuk memimpin kehidupan orang lain. Tetapi kita lupa esensi yang sesungguhnya bahwa untuk kita dapat mengembalakan seseorang atau orang lain, terlebih dahulu kita harus mengizinkan diri kita digembalakan oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah tema kita di pagi hari ini yang menjadi perenungan bersama buat kita. Izinkan saya memberikan tema yaitu digembalakan untuk menggembalakan. Setuju? Kita setuju digembalakan terlebih dahulu baru mengembalakan orang lain? Amin saudara? Ya, karena itu saya mau ajak kita semuanya untuk membuka satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita pagi hari ini. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 17. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ke 17. Mari kita baca saudara. Saya akan baca ayat 15, nanti Bapak Ibu akan membaca ayat 16 dan untuk ayat 17 kita sama-sama untuk membacanya. Ayat 15 berkata begini, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu ayat 16 silakan. Yang lebih keras Bapak Ibu, 1, 2, 3. Kita baca bersama-sama ayat 17. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah
dombaku. Jadi dari ayat kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini saudara, kita bisa melihat sebuah momen yang sangat personal antara Yesus dan Petrus. Sederhana apa yang dikatakan oleh Yesus atau yang ditanyakan oleh Yesus kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kita bisa melihat saudara, jawaban-jawaban yang diberikan oleh Petrus. Tetapi dari ayat firman Tuhan yang kita baca ini mungkin kita bertanya, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Bukankah dia sudah tahu kalau Petrus itu mengasihi dia? Dia kan maha tahu. Mengapa pertanyaan yang sama diulang sampai 3 kali? Sampai orang jadinya sedih, jadinya menangis, rasa tertuduh dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Mungkin pertanyaan ini kalau dilontarkan kepada Bapak Ibu. Saudara, bagaimana perasaan kita sebagai suami kalau istri bertanya kepada kita, "Pak, apakah engkau cinta sama aku?" "Iya, aku cinta sama kamu." 2 menit setelah itu dia tanya kembali. Mungkin kita memberikan jawaban yang sama lagi. "Iya ibu, iya sayang, aku cinta engkau." Tapi mungkin kalau ketiga kalinya, "Kamu ini kita udah hidup berapa tahun, kamu masih tanya apakah kau cinta sama aku? Terlalu sekali dirimu." Betulkah tidak saudara? Tapi di sini Yesus tidak demikian saudara. Dia menanyakan dan akhirnya Petrus mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus. Saudara, mengapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Kita bisa mengingat kegagalan Petrus di halaman imam besar yang besar itu. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ini adalah proses yang dilakukan oleh Yesus untuk memulihkan setiap kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat oleh Petrus. Tuhan tidak sedang melakukan interogasi di sini atau berusaha untuk menghakimi Petrus. Atau dia bertanya untuk mempermalukan Petrus. Sebaliknya Tuhan Yesus sedang melakukan pembaharuan hati. Yesus sedang melakukan pembaharuan hati kepada Petrus. Dia sedang membereskan setiap luka, setiap lapisan masa lalu yang pernah dilakukan oleh Petrus. Setiap luka, setiap kegagalan, setiap penyangkalan Petrus. Yesus sedang membereskan semuanya itu. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu, dari setiap pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus. Ini menjadi undangan bagi Petrus untuk mengganti penyesalan karena penyangkalannya dengan kasih yang baru. Tuhan memastikan hati Petrus saat sebelum dia diutus. Tuhan memastikan bahwa hatinya sudah beres. Sehingga ketika dia diutus untuk mengembalakan domba-domba, dia tidak bertindak sesuai dengan kekuatan pribadinya. Tetapi dia bertindak atas nama Tuhan. Bapak Ibu, mengapa hal ini penting bagi kehidupan kita? Karena Tuhan Yesus memastikan setiap motivasi Petrus bukan lagi tentang dirinya. Tetapi bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat setiap perkataannya. Bagaimana Tuhan dipermuliakan lewat setiap tindakannya. Apa yang dilakukan oleh Petrus. Karena Tuhan tahu bahwa melalui Petrus ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Dan kita tahu saudara, setelah Petrus mengalami pemulihan yang luar biasa. Apa yang terjadi? Tuhan mengurapi Petrus melalui Roh Kudusnya. Sekali berkhotbah, apa yang terjadi? 3.000 jiwa diselamatkan pada satu hari itu. Bapak Ibu yang diberkati di dalam Tuhan. Di sini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa tugas penggembalaan ini tidak diberikan kepada orang yang tidak hatinya dipulihkan. Tugas pengembalaan ini tidak dimulai dari seberapa kita merasa mampu. Tetapi bagaimana kita mengizinkan Tuhan untuk memperbaharui setiap hati kita dan belajar tunduk pada kuasa Kristus. Inilah pola Tuhan saudara. Dia tidak terburu-buru memberikan tugas kepada setiap kita. Tetapi apa yang Tuhan mau? Dia mau supaya kita selesai dengan diri kita sendiri. Karena kenapa?
Kalau kita tidak pernah selesai dengan diri kita sendiri, mustahil kita bisa membagikan kesegaran rohani kepada orang lain. Apa yang kita bagikan kalau kita belum ada di dalam? Yang kita bagikan hanyalah cara kepemimpinan, teknik kepemimpinan yang duniawi. Yang dimana kita selalu berusaha untuk mencari mata manusia. Tetapi dari sini kita tahu saudara, Tuhan Yesus tidak terburu-buru apa yang dia lakukan. Dia ingin kita selesai dengan diri kita sendiri sebelum ia mempercayakan kita untuk memimpin orang lain. Sebab seringkali banyak dari kita terjebak untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Kita terlalu terburu-buru. Kita sibuk memberikan solusi kepada masalah orang. Kita seringkali berusaha menenangkan orang. Padahal kalau kita jujur, kita sendiri sedang bergejolak di dalam. Kita sendiri sedang dalam keputusasaan. Kita sendiri sedang dalam stres. Saudaraku, kita lupa bahwa untuk menjadi gembala bagi sesama adalah kita harus menjadi domba yang terus mau belajar di bawah kaki Tuhan. Amin. Dan kesadaran ini bukan hanya berhenti sampai di pikiran saja. Tetapi harus dibuktikan lewat perbuatan kita. Seringkali kita merasa kita sudah taat kepada Tuhan. Mungkin karena kita bisa berdoa sendiri, bisa memuji Tuhan sendiri. Padahal ketaatan itu saudaraku yang terkasih tidak kelihatan saat kita hanya sendiri. Tetapi selalu diuji melalui ketaatan kita kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita sadari bahwa bagaimana mungkin kita bisa mengaku dipimpin oleh Tuhan yang tidak kelihatan jika kita masih sulit dipimpin oleh otoritas yang Tuhan tempatkan tepat di depan mata kita. Kita tidak mungkin bisa berkata, Tuhan yang memimpin aku. Kalau kita tidak pernah respect kepada orang yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan sebagai pemimpin kita. Digembalakan saudara, bukan hanya soal bagaimana perasaan kita terhadap Tuhan di luar sana. Atau di atas sana yang terlalu jauh yang kita lihat. Tetapi bagaimana kita sebagai domba punya kerendahan hati untuk terus mau dibentuk. Untuk terus mau diajar. Untuk terus mau ditegur, untuk mau terus diperlengkapi. Baik itu melalui gembala yang ada di dalam gereja, pemimpin komunitas, atau pemimpin kita di dalam pekerjaan. Karena ini adalah ukurannya, ukuran dari ketaatan kita yang sesungguhnya. Karena seseorang yang tidak bisa dipimpin atau tidak mau tunduk pada otoritas, mustahil bisa memimpin orang lain. Karena pada akhirnya saudara, kemampuan kita mengembalakan sesama adalah cerminan dari kesediaan kita untuk tetap menjadi domba yang bisa diatur. Amin saudara? Amin? Lemas semua. Pembicaranya sudah lemas, kalau udah kehabisan suara, jemaah juga lemes. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus digembalakan terlebih dahulu? Ada dua alasan yang mungkin saya bisa bagikan bagi kita, adalah kita tidak bisa memberikan dari apa yang tidak ada di dalam kita. Sama seperti Petrus yang harus dipulihkan hatinya terlebih dahulu. Demikian pun dengan kehidupan kita saudara. Kita seringkali lupa bahwa kita ini adalah saluran, bukan sumber. Kita adalah saluran yang hanya menyalurkan apa yang Tuhan berikan pada kita. Karena kenapa? Kita tidak mungkin bisa membagikan apa yang tidak ada di dalam diri kita. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk digembalakan dengan baik. Kita tidak mungkin bisa memberikan kasih kepada orang lain kalau kasih itu tidak ada di dalam diri kita. Kita tidak mungkin bisa memberikan kesabaran yang paling sabar kepada orang lain kalau kita tidak sabar, kalau tidak ada nilai-nilai itu di dalam diri kita. Kita tidak mungkin memberikan hikmat, nilai-nilai rohani kepada orang lain kalau kita belum pernah mengalaminya sama sekali.
Itulah sebabnya saudara, di dalam firman Tuhan, Yohanes 1 ayat 4, Yohanes pasal 1 Yohanes 4 ayat 19 berkata begini, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Artinya bahwa kemampuan kita untuk peduli kepada sesama itu didasari pada kasih yang telah kita terima dari Tuhan. Jika hubungan kita, jika relasi kita, kalau minggu lalu kita belajar tentang kejujuran, kalau kita nggak pernah ada jujur sama Tuhan sama sekali, saudara, mustahil kita bisa mengasihi orang lain. Betul? Amin saudara? Mustahil saudara, itu sebabnya perlu kita digembalakan dengan baik. Perlu kita mendengar dari orang-orang yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menunjukkan jalan kalau kita sendiri saudara sedang tersesat. Bagaimana kita bisa memberikan hal yang baik dari hidup kita kalau kita nggak pernah ngalami. Kalau kita sendiri sedang bergejolak di dalam hati dan tidak ada penundukan diri sama sekali terhadap otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, itu alasan yang pertama. Dan alasan yang berikut adalah untuk menjaga kemurnian motivasi hati kita. Agar kita tidak memimpin dengan ego. Tanpa dipimpin oleh Tuhan, tanpa digembalakan oleh Tuhan. Kita seringkali terjebak memimpin orang lain hanya untuk memuaskan ego kita. Saya katakan tadi hanya untuk fokus mencari mata manusia. Disinilah kepemimpinan Tuhan, disinilah otoritas Tuhan berguna bagi setiap kita sebagai pagar untuk menjaga niat kita. Sehingga kita ketika menolong orang lain, kita menolong orang lain dengan tulus. Sehingga kita ketika membantu orang lain, kita membantu karena Tuhan Yesus pernah menolong kita. Pernah membantu kita, pernah menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita melakukan hal yang sama. Bukan karena kita fokus pada hal-hal yang diinginkan oleh dunia ini saudara. Itu sebabnya proses pemberesan hati ini sangat penting saudara. Sama seperti Yesus tadi bertanya kepada Petrus untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Ini adalah bagian dari proses pemulihan dari Yesus. Demikian dengan kehidupan kita. Tuhan mengikis setiap kesombongan kita. Supaya ketika kita menolong orang, membantu, bahkan melakukan apa saja yang kita kerjakan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tahu bahwa selama kita masih memakai kekuatan sendiri, selama kita masih memakai kemampuan kita, kita akan sulit untuk melakukan hal yang baik. Dan ujung-ujungnya kita akan mudah kecewa, mudah lelah. Tuhan rindu agar setiap kita saudara fokus untuk menjadi domba yang terus mau belajar. Fokus kita bukan lagi tentang seberapa hebatnya kita untuk melakukan hal yang baik buat Tuhan. Tetapi bagaimana kita tetap mengikuti Dia setiap hari. Firman Tuhan mengingatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Dikatakan saudara, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat ini saudara menyadarkan kita bahwa setiap yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, baik itu anak-anak, pasangan, bahkan rekan kerja, mungkin orang-orang yang kita pimpin saudara, kita harus ingat bahwa semuanya itu adalah milik Tuhan. Itu bukan milik pribadi kita sendiri. Tetapi itu adalah kepunyaan Tuhan. Kita ini adalah hamba atau orang yang dipercayakan Tuhan. Atau orang kepercayaan Tuhan. Jangan pernah kita tambahkan bahwa kita yang memiliki semuanya itu. Karena itu ketika kita memimpin saudara, kita memimpin dengan rendah hati, kita memimpin dengan baik, kita memimpin seperti Yesus.
Karena kita terus belajar kepada Dia. Hari ini saudara, ini menjadi prinsip yang sangat sederhana bagi kita. Kita hanya bisa mengembalakan orang lain sejauh mana kita bisa digembalakan. Amin. Kita hanya mampu bisa mengembalakan orang lain sejauh mana kita bisa mengembalakan. Seseorang yang terus mengizinkan dirinya digembalakan oleh Tuhan, dia sudah pasti bisa mengembalakan orang lain. Bapak Ibu, dengan kita mengerti hal ini, bahwa kita harus digembalakan terlebih dahulu. Harus digembalakan terlebih dahulu oleh Tuhan. Melalui orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya, bagaimana seharusnya sikap hati kita saat digembalakan supaya kita bisa menggembalakan orang lain dengan benar. Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita benar-benar siap menjadi saluran berkat bagi sesama? Yang pertama adalah memiliki hati yang mau diajar. Memiliki hati yang mau diajar. Respon yang pertama adalah yang paling mendasar, kita harus memiliki kerendahan hati untuk terus mau diajar. Kita harus mengakui bahwa kita ini belum tahu segalanya. Kita belum tahu segalanya, kita belum tahu apa-apa. Kita tidak bisa digembalakan, saudara, kalau kita merasa diri sudah paling tahu segalanya. Kita tidak bisa dipimpin oleh orang, oleh Tuhan, kalau kita sendiri merasa bahwa saya sudah senior. Saya sudah tidak butuh itu. Saya sudah punya S1, S2, S3, S lemon, S lilin, S doger, S oyen. Ada S oyen di sebelah rumahnya Pak Erik sana. Dan lain sebagainya. Kita nggak bisa, saudara. Jadi cara satu-satunya agar kita bisa menjadi orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan orang lain, terlebih-lebih keluarga kita, kita harus memiliki hati yang mau dibentuk. Setuju? Karena cuma dengan dasar itu, saudara. Ada banyak di dalam Alkitab yang saya baca, saudara, orang-orang yang tidak pernah mengizinkan dirinya dipimpin oleh Tuhan. Bahkan pertama-pertama awal-awalnya, saudara, mereka dipilih oleh Tuhan. Salah satunya adalah Saul. Diurapi oleh Tuhan dengan sendirinya. Tetapi apa yang terjadi di tengah perjalanan, Saul juga jatuh. Karena merasa dirinya udah paling hebat, udah paling top, udah paling mengerti. Siapa lagi, saudara? Simson. Tuhan memanggil Simson untuk menjadi abdi Allah kepada bangsa itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Simson, saudara? Karena dia punya kekuatan yang luar biasa. Karena dia punya power yang luar biasa. Dia bisa membantai 1.000 orang pada hari itu. Dia tidak tunduk pada otoritas Tuhan. Dia tidak punya tanah yang gembur untuk dibimbing. Itulah sebabnya saudara firman Tuhan menegaskan kepada kita. Mari kita baca ayat firman Tuhan ini. Amsal 12 ayat 1. Mari kita baca secara bersama-sama supaya Bapak Ibu tidak mengantuk. 1, 2, 3. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Saya ulangin sekali lagi, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini memberikan perbandingan antara orang yang mencintai didikan, yang mencintai nasihat, dengan orang yang membenci teguran dan disebut sebagai dungu. Dungu di sini, saudara, dalam literasi hikmat Yahudi dikatakan ba'ar. Bukan soal standar kecerdasan manusia. Tetapi lebih di sini adalah orang yang sudah mengerti kebenaran, udah tahu kebenaran, udah mengerti tentang Tuhan, tetapi dia menutup telinganya, dia menutup hatinya karena dia merasa bahwa dia sudah paling benar. Amin. Itu salah sekali, saudara. Kadang kita sebagai orang, kita udah belajar satu pasal Alkitab setiap hari, kita merasa sudah tahu segalanya. Kita merasa kita udah lebih dari Yesus, saudara. Tapi sebenarnya Yesus berkata, firman Tuhan berkata, kalau kita menolak didikan, kalau kita menolak hikmat dari Tuhan, kita disebut dungu. Saudara, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung.
Rocky Gerung sering berkata bangsa ini penuh dengan manusia-manusia dungu. Bukan karena manusia-manusia yang ada di Indonesia ini saudara bodoh-bodoh semua. Tetapi tidak. Karena mereka sudah tahu bahwa itu kebenaran. Tapi mereka tidak mau melakukan. Kadang kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita dungu di dalam hidup ini. Ada banyak kedunguan-kedunguan yang kita lakukan. Betul? Bukan karena kita bodoh tentang hal itu. Kita udah jago tentang hal itu. Kita udah paham tentang hal itu. Tetapi kita tidak punya hati yang gembur untuk dibimbing oleh Tuhan. Tetapi kita bisa melihat saudaraku, orang yang bijak justru mencintai didikan. Mereka mengejar koreksi. Mereka tahu bahwa didikan yang mereka terima itu yang akan menyelamatkan mereka dari kesalahan di masa yang akan datang. Bapak Ibu, yang menjadi persoalannya bagi kita, mengapa mencintai didikan seringkali terasa sulit bagi kita? Mengapa kita begitu sering menolak untuk ditegur dan tidak mudah dinasihati? Jawabannya sangat sederhana saudara. Karena kita punya ego yang terlalu tinggi. Kita seringkali, ego kita seringkali lebih besar daripada keinginan kita untuk mau belajar. Ego kita seringkali lebih besar daripada keinginan kita untuk mau bertumbuh. Dan kita merasa bahwa apa yang kita sudah dapat, apa yang kita sudah mengerti itu sudah paling top. Kita sulit mengakui bahwa kita butuh pertolongan Tuhan. Kita merasa ketika kita mengakui bahwa kita membutuhkan hal yang demikian, kita merasa reputasi hidup kita menjadi hancur. Saudara, saya mau katakan kita harus berani meletakkan citra kesempurnaan kita. Kalau kita mau menjadi pemimpin, baik di dalam keluarga kita, baik di dalam komunitas kita, kita harus berani melepaskan atau meletakkan citra kesempurnaan kita. Semasa kita masih mempertahankan rasa sempurna di dalam diri kita, kita akan sulit untuk dijamah oleh Tuhan. Kita akan sulit saudara. Karena seringkali kita gagal belajar karena kita terlalu sibuk menjaga gengsi kita. Sebagai contoh saudara, di dalam berumah tangga. Kadang kita tahu, kadang kita sadar bahwa kita salah. Tapi kita kadang sulit untuk meminta maaf kepada pasangan. Kadang kita sulit untuk meminta maaf kepada anak-anak. Tapi kita tahu bahwa kita salah. Atau di tempat kerja saudara. Kita kadang sulit meminta tolong kepada orang yang mungkin lebih junior dari kita. Karena kita merasa bahwa ketika nanti aku meminta tolong, ketika aku gak ngetahu dan orang tahu bahwa aku gak ngerti apa-apa. Reputasi hidupku hancur. Kita merasa orang lain sudah tidak bisa menghargai kita lagi. Kita merasa bahwa orang lain gak peduli lagi dengan kita. Bapak Ibu, mengapa hal ini sering terjadi? Karena kita takut ketika orang lain tahu bahwa kita sebenarnya gak punya kekuatan. Sehingga kita berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikannya. Perlu kita menyadari satu hal ini saudara. Seorang gembala yang bijak adalah bukanlah dia yang selalu menutupi dirinya dengan pakaian yang tebal. Di mana dia seolah-olah tidak bisa dilihat oleh orang. Tetapi dia yang selalu jujur dengan kehidupannya. Makanya Yesus tadi berusaha saudara untuk membalikkan pola pikir Petrus dari hanya fokus pada mengasihi seperti mengasihi orang lain ke fokus mengasihi agape. Karena kenapa? Kalau kita tidak pernah jujur pada diri kita sendiri, nggak pernah bisa kita disentuh oleh Tuhan. Kita tidak perlu berpura-pura sempurna saudara. Justru saat kita mengakui kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Menyadari bahwa kita terbatas. Disitulah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Amin saudara. Sehingga hikmat Tuhan itu diberikan kepada kita. Sehingga kita mampu menjadi pemimpin, menjadi gembala bagi keluarga kita. Paling tidak bagi keluarga kita. Ada banyak orang yang saya lihat hari-hari ini saudara. Ketika
di luar sana begitu top, begitu hebat, luar biasa. Tetapi di dalam rumah tangga begitu hancur. Saya tidak menuduh siapa-siapa di sini. Memimpin perusahaan begitu banyak, memimpin komunitas begitu banyak, tetapi di dalam rumah tangga, dia tidak bisa menunjukkan teladan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, saya mau katakan percuma kita menjangkau dunia kalau yang di depan mata kita terhilang. Betul? Karena itu, bahasa Alkitab yang kita hafal setiap hari, itu harus menjadi cerminan dari kehidupan kita, saudara. Kita harus waspada terhadap kepuasan diri yang membuat kita merasa tidak perlu lagi belajar, saudara. Itulah sebabnya Amsal 3 ayat 7 memberikan nasihat yang sangat penting bagi setiap kita. Dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Artinya bahwa merasa diri paling bijak adalah awal dari kehancuran. Merasa diri paling bijak adalah awal dari kegagalan kita. Tapi hati yang mau diajar muncul saat kita memiliki kerendahan hati. Mau belajar terus-menerus dari Tuhan. Dan percayalah setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Keputusan-keputusan yang membawa damai sejahtera. Bukan hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Oleh karena itu saudara, mari kita terus belajar peka terhadap firman Tuhan. Saat Tuhan menegur kita, baik itu melalui firman yang kita dengar, yang kita baca, atau melalui situasi yang sulit yang menguras kesabaran kita, atau bahkan melalui masukan yang sederhana dari orang-orang terdekat dengan kita. Marilah kita merespon dengan hati yang terbuka. Marilah kita merespon dengan hati yang mau diajar. Kita tidak perlu merasa harga diri kita terancam. Tetapi sebaliknya saudara, kita perlu belajar untuk berkata, Tuhan, aku memang tidak tahu apa-apa. Aku butuh pertolongan-Mu. Aku butuh hikmat-Mu. Aku butuh kasih-Mu. Sehingga aku bisa mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidupku. Kita harus ketahui satu hal saudara. Kita tidak mungkin bisa menuntun orang lain. Entah itu pasangan kita, anak-anak kita, atau siapapun menjadi lebih baik. Kalau kita sendiri menutup diri untuk diajar oleh Tuhan. Karena pengaruh kita bukan terlihat dari besarnya omongan kita. Atau bagaimana kita fasih untuk berbicara mempengaruhi orang lain. Tetapi bagaimana kita terus mau dibimbing, mau dimuridkan oleh Yesus Kristus. Amin saudara. Itu yang pertama. Dan yang berikut adalah menundukkan diri pada otoritas Sang Gembala. Respon kedua yang harus kita miliki adalah kesediaan kita untuk menundukkan diri atau mengakui bahwa Tuhan adalah pemilik penuh atas hidup kita. Saudara, banyak orang mau belajar tentang firman Tuhan, tetapi sedikit yang mau merendahkan diri di bawah otoritas firman Tuhan. Saudara, kita harus pahami bahwa ada perbedaan besar antara hanya setuju apa yang dikatakan oleh firman dan benar-benar hidup di bawah tuntunan firman. Ada banyak orang setuju dengan firman Tuhan. Tapi tidak semua orang setuju dan memberikan diri untuk dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Atau tunduk pada otoritas Sang Gembala itu. Terutama saat yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudara, bertentangan dengan rencana yang ada di dalam hati kita. Kita perlu sadar bahwa ada perbedaan yang sangat besar. Setuju iya, itu lebih bagus. Tapi yang lebih bagus lagi saudara, kita harus menundukkan diri pada pimpinan Tuhan. Menundukkan diri berarti kita berhenti berdebat tentang Tuhan, tentang apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini bukan lagi soal seberapa banyak yang kita tahu, yang kita mengerti. Tetapi bagaimana kita saudara mengizinkan Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita. Dan sikap penundukan ini saudara menjadi penuntun bagi setiap kita. Sehingga ketika kita berurusan dengan orang lain, kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, di dunia ini apalagi
Di seni kepemimpinan ada banyak orang, ada banyak Bapak Ibu yang saya tahu bahwa bergerak di bidang kepemimpinan di tempat ini. Di kepemimpinan bahwa sering kita diajar untuk memegang kendali. Kita sering diajar bahwa sebagai pemimpin harus yang terdepan untuk mengambil keputusan dan yang memegang kendali dari semua yang kita putuskan. Tetapi Tuhan mengajar kita satu hal bahwa sebagai gembala yang baik, sebagai gembala yang bijak adalah mereka yang berani menundukkan diri di bawah otoritas Tuhan. Kita tidak bisa mengharapkan saudara, orang lain, anak-anak kita, hormat kepada kita, kalau kita sendiri nggak hormat sama Tuhan. Betulkah tidak? Betulkah tidak Bapak Ibu? Sudah mulai mengantuk? Tidak? Atau terlalu fokus? Jangan mengantuk saudara. Kita tidak bisa menuntut orang lain hormat kepada kita. Kita nggak bisa menuntut istri kita hormat sama gua ya. Kalau lo nggak hormat sama gua sikat lo. Nggak bisa kalau kita sendiri nggak belajar nunduk pada Tuhan. Karena pasangan kita akan melihat buah hidup kita. Betulkah tidak? Begitu dengan anak-anak kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita harus belajar menghargai pimpinan dari Tuhan. Dan prinsip otoritas ini saudara digambarkan dengan sangat luar biasa oleh seorang perwira yang kalau nggak salah di Kapernaum pada saat itu saudara. Kita bisa lihat di dalam Matius 8 ayat 9. Ini ada seorang perwira yang datang kepada Yesus dan meminta pertolongan karena hambanya sakit. Dan di ayat 9, Matius 8 ayat 9 dikatakan di sini. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula para prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakan. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini dari ayat-ayat sebelumnya, itu digambarkan bagaimana sikap seorang hati perwira ini, saudara. Dia punya wibawa yang sangat luar biasa terhadap anak buahnya. Karena kenapa saudara? Karena ia tahu rasanya menjadi bawahan yang menghargai aturan atasannya. Ia sadar bahwa pengaruhnya bukan muncul karena kehebatannya sendiri. Tetapi karena dia sudah terlebih dahulu menghargai pimpinannya. Saudara, disinilah kita belajar jujur pada diri sendiri. Kadang kita merasa capek, kadang kita merasa lelah. Kadang kita merasa omongan kita, saudara, tidak didengar oleh orang. Kadang kita merasa pasangan kita, kok nggak dengar aku ya? Itu mungkin kita bertanya, saudara, jangan-jangan kita sendiri yang sulit diatur oleh Tuhan. Jangan-jangan kita sendiri yang sulit dibentuk oleh Tuhan. Kadang kita mengeluh, kok orang ini susah diatur ya, kok orang ini susah dibentuk ya, kok orang ini susah diajar ya, susah diajak, selalu aja ada alasannya. Kita pikir baik-baik, jangan-jangan hati kita yang keras terhadap Tuhan. Karena itu kita belajar saudara, bahwa kita harus punya penundukan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, apakah ini yang Engkau mau di dalam hidupku? Satu hal yang harus kita ingat bahwa kita tidak mungkin menuntun orang lain ke jalan yang benar jika kita sendiri menjauh dari tuntunan Tuhan. Tidak bisa. Saya katakan tadi bagaimana kita membagikan kehidupan kalau di dalam kita nggak ada sama sekali. Sama halnya saudara, bagaimana kita menuntun orang lain ke jalan yang benar kalau kita sendiri menjauh dari tuntunan Tuhan. Sebab penundukan diri berarti kita harus melepaskan ego kita saudara. Untuk selalu menjadi yang paling benar. Kita punya kerendahan hati untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Bukan lagi berdasarkan apa yang kita inginkan. Bukan lagi berdasarkan apa yang kita mau. Tetapi dalam segala sesuatu yang kita lakukan kita berkata, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah rencanamu yang jadi di dalam kehidupanku. Itulah sebabnya saudara 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6 berkata begini.
Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Menaruh diri di bawah pimpinan Tuhan, kata firman Tuhan. Dan ini menurut Petrus pasal 5 ini, saudara, 1 Petrus 5 ini bukan tanda kelemahan kita, melainkan sikap hati yang benar supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dikatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kerendahan hati kita, saudara, untuk tunduk, itu hanya kita dapatkan. Berkat kerendahan hati itu hanya kita dapatkan ketika kita mau tunduk pada pimpinan Tuhan. Saat kita berani melepaskan kendali, Tuhan justru memberikan kita kemampuan, Tuhan justru memberikan kita kekuatan, memberikan hikmat kepada kita. Kita tidak lagi memimpin orang lain berdasarkan ego kita. Kita tidak lagi memimpin orang lain berdasarkan kemampuan kita. Tetapi memimpin orang lain berdasarkan kasih dan kebenaran Tuhan. Amin. Dan yang berikut adalah taat melakukan kehendaknya. Segala sesuatu yang kita sudah pelajar, saudara. Bahkan sikap penundukan diri kita kepada Tuhan, itu akan selalu diuji dengan satu hal ini. Apakah kita benar-benar melakukannya atau tidak? Mungkin kita sudah memiliki hati yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Oke. Mau menundukkan diri di hadapan Tuhan. Tapi satu hal yang menjadi ujian bagi setiap kita. Apakah kita benar-benar mau melakukannya? Sebab menjadi domba yang digembalakan itu, saudara, bukan soal seberapa banyak nasihat yang kita terima. Bukan seberapa banyak ayat firman Tuhan yang kita bisa hafalkan. Tapi seberapa mau kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali merasa sudah menjadi domba yang baik. Karena mungkin kita taat memberikan perpuluhan. Mungkin karena kita taat ikut komsel. Mungkin karena kita taat datang lebih awal saat ibadah. Kita sudah merasa kita sudah menjadi domba yang baik. Tapi jangan lupa bahwa domba yang baik itu akan selalu mendengar suara gembalanya. Amin, saudara. Tuhan tidak memanggil kita hanya sebagai pengamat dari rencana Tuhan. Atau sebagai supporter yang hanya ikut berteriak di saat orang lain berteriak. Seperti supporter pemain bola. Orang berteriak sana, kita juga berteriak sini. Tuhan tidak memanggil kita hanya sebagai pengamat saja. Tetapi Tuhan memanggil kita sebagai pelaksana atas rencananya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tidak memanggil kita hanya menjadi domba yang gemuk, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan memanggil kita menjadi domba supaya kita bisa menggembalakan orang lain. Kita bisa melihat, saudara, percakapan Yesus tadi kepada Petrus. Yesus selalu bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap jawaban yang diberikan oleh Petrus dan berkata, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, lewat pesan ini, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak hanya cukup mengiyakan semua kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Tidak hanya cukup kita terima dan menyimpannya di dalam hati. Karena kenapa? Kita ibarat seperti orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 1 talenta di mana dia menguburkan talenta itu secara dalam-dalam. Dia tidak bisa mengembangkannya, tetapi Tuhan mau memanggil kita bukan hanya sekedar setuju pada kebenaran, tetapi bagaimana kita merealisasikan kebenaran itu menjadi sebuah kehidupan dalam kehidupan orang lain. Amin, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya pintar memuji Dia. Tapi Dia mencari orang-orang yang mau bergerak melakukan perintahnya. Disitulah bedanya
kehidupan kita dengan orang-orang yang hanya sekedar mengenal Tuhan. Dengan orang yang benar-benar mau dipimpin oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Banyak orang yang berkata aku mengenal Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah dia benar-benar dipimpin oleh Tuhan? Kalau dia dipimpin oleh Tuhan, maka dia akan melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan berkata bahwa gembalakanlah domba-dombaku. Tidak secara kebetulan saudara, kalau bulan ini kita belajar digembalakan dalam kebenaran. Supaya kita bisa menjadi gembala-gembala yang baik bagi keluarga kita, tetangga kita, komunitas kita, lingkungan kita, tempat pekerjaan kita. Tuhan tidak mencari, sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tetapi dia mencari orang-orang yang mau dipakai olehnya. Sebab ketaatan adalah bukti bahwa kita percaya pada Sang Gembala itu sendiri. Sebab ketaatan adalah bukti bahwa kita percaya kepada Sang Gembala kita. Bahwa kita percaya bahwa dia Gembala kita yang agung. Itu sebabnya saudara Tuhan Yesus berkata dan menegaskan hal ini. Di dalam Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Mari kita baca saudara supaya lebih semangat. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Kata mengikut aku di sini saudara ada sebuah pergeseran. Ada sebuah pergerakan. Domba itu tidak tetap stay di tempat itu. Tetapi ada sesuatu yang dilakukan. Kadang kita di dalam kehidupan kita ini saudara, kita sudah cukup alim dan berkata aku sudah menjadi domba yang baik. Tetapi pada dasarnya kita berjalan di tempat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus berkata bahwa domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita menangkap, kita mengiyakan, mengaminkan di dalam hati. Dan apa katanya selanjutnya saudara? Aku mengenal mereka. Yesus mengenal kita bukan berdasarkan karena kita alim. Tetapi dari apa yang kita lakukan. Amin saudara. Kadang kita berkata bahwa Yesus mengenal aku karena aku memuji. Aku memujimu. Kita tarik-tarik lagi nadanya. Tapi Yesus berkata aku mengenal engkau karena perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakku di surga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada pergeseran dari tempat yang biasanya ke tempat yang lain. Ada sesuatu yang kita lakukan. Kita tidak hanya cukup mendengar suara Tuhan saudara. Kadang kita saudara terlalu mempertahankan gaya lama kita. Baik di dalam kepemimpinan kita, cara kita bertemu dengan orang, kita terlalu naif. Tapi Tuhan mau dari setiap kita, kalau kita adalah domba, kita mendengar suaranya. Dia mengenal kita dan kita mengikuti dia. Amin saudara. Seringkali kita lupa bahwa mengikut Tuhan itu ada sesuatu yang perlu kita korbankan di dalam diri ini. Itulah sebabnya seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Tuhan aku mau mengikut engkau. Tapi izinkanlah aku menguburkan orang tuaku. Yesus berkata jangan. Kalau engkau fokus pada apa yang ada di belakangmu. Mendingan gak usah ikut aku. Kadang kita seperti itu saudara. Kita terlalu mempertahankan gaya kepemimpinan kita. Mesti begini, mesti begini. Kalau tidak begini seolah kita bukan orang yang bagaimana di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, domba yang benar-benar digembalakan adalah mereka yang berani melangkah meninggalkan cara lama. Karena mereka percaya kemanapun Tuhan tuntun, di situ pasti ada kebaikan. Kemanapun Tuhan bawa, di situ pasti ada damai sejahtera. Dalam prakteknya di dalam setiap kehidupan kita, mengikuti gembala itu adalah berarti kita meninggalkan ego yang selama ini menjadi tuan atas hidup kita. Dalam keluarga kita, ketaatan saudara berarti kita belajar meninggalkan kenyamanan diri sendiri. Cara lama kita mungkin memaksa kita saudara untuk memprioritaskan istirahat kita. Karena kita mungkin udah terlalu lelah. Karena kita capek dalam pekerjaan. Tetapi ketaatan mendorong kita bagaimana kita memberi perhatian sepenuhnya kepada keluarga kita, mendengar pasangan kita, bermain dengan anak kita. Bapak Ibu, sedikit cerita Bapak Ibu.
2 hari ini saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Saya ini cukup dipoles oleh Tuhan. Karena kenapa saudara? Selain saya kurang sehat, terus 2 hari ini anak saya rewel banget gitu. Tapi tiba-tiba Tuhan itu taruh dalam hati itu untuk tema khotbah hari ini saudara, digembalakan untuk menggembalakan. Saudara, saya belajar untuk saudara, bergumul. Saya bergumul tentang mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini. Saya tahu bahwa itu berat Tuhan. Sementara anak saya saudara, ada Ibu Ance sebagai saksi, setiap malam itu saudara, anak saya itu nangis terus. Karena dia nggak enak badan gitu. Tapi nggak kayak biasanya. Saya bergumul sama Tuhan. Bahkan sampai tadi malam saya masih negosiasi sama Tuhan. Tuhan, apakah engkau mau hambamu menyampaikan tema ini kepada jemaatmu atau tidak? Tapi apa yang saya lakukan saudara? Saya belajar merendahkan hati. Dan saya belajar untuk mengerti tentang keadaan anak saya. Saya belajar untuk tidak menekan dia. Tetapi bagaimana saya mengayomi dia seperti Yesus mengayomi hidup saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bahkan kemarin kita ikut ibadah di keluarga Bapak Ubiaan. Saya ikut bersama istri di sana dengan anak. Dan anak saya masih rewel banget. Gitu. Tapi Tuhan mengajarkan satu hal bahwa di dalam kehidupanku bahwa sebelum engkau menyampaikan firman ini kepada jemaat, engkau harus mengalaminya terlebih dahulu. Amin saudara. Tuhan ajar sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya pesan ini tidak hanya didengar, tetapi ada kehidupan di dalamnya. Saat kita memimpin saudara, saat dalam kepemimpinan ketaatan, mendorong kita untuk meninggalkan keinginan untuk menyenangkan semua orang. Cara lama kita mungkin berkata bahwa udahlah cari aman, cari popularitas aja. Yang penting aman-aman saja. Tetapi ketika kita mengikuti arahan sang gembala itu saudara, berarti kita berani mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Sekalipun kita berjalan sendiri. Kadang-kadang di dalam hidup ini saudara, kita tidak butuh respon banyak orang ketika kita mengambil keputusan yang tepat di dalam hidup ini. Karena setiap keputusan yang kita ambil itu kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena ketaatan sejati itu saudara terjadi saat kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan di dalam kehidupan kita. Inilah mengapa Yakobus 1 ayat 22 mengingatkan kita dengan sangat lembut berkata saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Kita sedang menipu diri kita kalau kita merasa kita sudah rohani. Tetapi kita tidak melakukannya di dalam banyak hal. Padahal kekuatan kita yang sejati itu saudara, ketika kita belajar untuk tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap tindakan kita itu mencerminkan nama Tuhan. Ingatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, baik anak-anak kita, istri kita, pasangan kita, suami kita, orang-orang yang kita pimpin. Mereka tidak mengalami perubahan di dalam hidup ini. Hanya karena kita pintar menjelaskan isi Alkitab kepada mereka. Tetapi bagaimana kita menghidupkan ayat firman bagian demi bagian dalam kehidupan setiap hari. Saat kita taat melakukan kehendak Tuhan, disitulah hidup kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sehingga kuasa itu bisa menyentuh setiap orang yang ada di sekitar kita. Dan mereka diubahkan. Amin saudara? Amin. Saya undang teman-teman tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Saudara, perlu kita ingat bahwa menjadi orang tua atau memimpin di dalam kehidupan ini, pertama kita harus mau digembalakan terlebih dahulu. Ini adalah sebuah perjalanan yang terus menerus di dalam kehidupan kita. Pengaruh kita bagi orang lain tidak lahir dari kehebatan kita, tetapi lahir dari bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan. Marilah kita bawa pulang pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dengan komitmen kita harus memiliki hati yang mau taat. Mari kita lepaskan semua gengsi kita. Semua yang kita merasa
bahwa kita sudah tahu segala sesuatu. Kita lepaskan semuanya itu. Kita belajar menundukkan diri di bawah otoritas Sang Gembala. Berhenti memaksa diri memegang kendali dari sebuah kehidupan ini. Tetapi kita belajar untuk melepaskan kendali dan menjadikan Yesus sebagai pemegang kendali dari kehidupan kita. Dan kita belajar taat melakukan kehendaknya. Kita berani melangkah mengikuti jejak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mampu melakukan hal itu, saudara, Tuhan pasti akan memberkati kehidupan kita. Bapak Ibu, ingatlah bahwa dunia tidak diubahkan oleh seberapa banyak ayat Alkitab yang kita hafal atau yang mampu kita hafalkan. Tetapi oleh seberapa setia kita menghidupkan kebenaran itu di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Tuhan tidak pernah memanggil orang yang sempurna di dalam kehidupan ini. Tetapi Dia memanggil setiap kita yang mau membuka hatinya, yang mau belajar, yang mau taat, yang mau menundukkan diri kepada Tuhan. Saat kita rela dipimpin oleh Tuhan, maka Dia yang akan menjadi pemimpin kehidupan kita, saudaraku. Dia akan menolong kita. Dia akan membuat kita menjadi saluran berkat yang tidak pernah kering di dalam setiap keluarga kita. Amin, saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong setiap kita, mengingatkan setiap kita. Mari kita belajar satu hal, bahwa kita terus belajar untuk terus mau digembalakan. Amin. Selamat buat kita semua menjadi domba yang taat. Tuhan pasti mengasihi kita semua dan memberkati kita menjadi gembala-gembala yang menjadi berkat bagi orang lain. Katakan kiri kanan, bilang, selamat jadi domba yang taat. Tuhan memberkati kita semua. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur-ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringku seumur
kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, yang luar biasa, yang mengasihi kami, biarlah kebenaran firman yang kami dengar boleh tertanam dalam setiap hati kami Bapa. Sehingga firman ini boleh bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Kami boleh menjadi berkat, menjadi gembala yang baik, yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap orang yang ada yang Tuhan percayakan kepada kami, mereka boleh merasakan aliran sukacita, aliran kasih yang begitu besar dari Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah semua kemuliaan, hormat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Yesus, mari yang sudah diberkati firman Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya apa yang disampaikan hamba Tuhan Pak Bertus pagi hari ini buat kita, ini satu perenungan buat kita semua, amin. Dan satu pertanyaan buat kita seperti Petrus, bahwa apakah aku benar-benar mengasihi Tuhan? Ini pertanyaan buat saudara dan saya. Coba renungkan perkataan ini, apakah aku sudah mengasihi Yesus? Ini bukan hal yang mudah, tapi ini hal yang cukup menjadi satu hal yang luar biasa buat renungan kita hari-hari ini. Benarkah saya sudah mengasihi Tuhan? Orang yang mengasihi Tuhan mau diajar, mau digembalakan, mau dididik, mau taat akan firman Tuhan. Bilang kiri kananmu, mari kita lakukan itu. Amin. Baik, saudara, kita akan berikan persembahan. Apakah di antara Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan yang belum mendapatkan amplop ketika masuk dalam ruangan ini, jika belum mendapatkannya bisa lambaikan tangannya sehingga para asher bisa membantu saudara untuk menerima amplopnya. Oke, jika semua sudah dapat dan nanti juga di depan di slide ada barcode juga, saudara bisa beri di sana. Baik Bapak Ibu, saja kita berdiri sama-sama. Kita angkat persembahan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Satu hal yang kami tahu bahwa setiap apa yang kami bawa di gereja-Mu Tuhan, ini pemberian daripada Tuhan. Dan satu hal yang membuat kami terus melakukannya, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Ajar kami memberi dengan segenap hati kami. Biarlah setiap apa yang kami tabur, biar hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami datang dengan sukacita, membawa persembahan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Amin. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, membuatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada pun takut, tiada pun gentar, bersama denganmu aku percaya. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Saudara Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Ada beberapa penyampaian selain ibadah raya yang kita bisa lakukan setiap minggu. Jam 9 pagi bertempat di sini dan juga di Sentani. Dan juga ada Rocky di sana. Dan jangan lupa anak-anak muda setiap Sabtu ada rock gen. Ya, teman-teman muda, generasi muda bisa hadir di sana. Di sanalah tempat teman-teman muda bisa berkomunitas di sana. Dan yang berikut adalah Bapak Ibu yang belum terlibat dalam komsel, bisa datang ke booth komsel di belakang setelah ibadah ini untuk bisa bertanya di sana komsel itu apa,
dan di mana komsel yang terdekat dengan saudara, ya. Sehingga Bapak Ibu bisa datang berkomsel, ya. Ini salah satu mau digembalakan. Ya, mau digembalakan di komsel. Baik. Dan yang paling penting adalah Bapak Ibu, mohon perhatian sebentar. Pada hari Kamis nanti, tanggal 14 Mei, kita akan ibadah kenaikan Yesus Kristus. Memperingati ibadah kenaikan Kristus yang akan dilakukan di dua tempat. Di sini dan juga di Sentani. Semua dimulai pada pukul 9 pagi. Ya. Ibadah kenaikan pada hari Kamis tanggal 14 jam 9 pagi. Di Entrop dan juga ada di Sentani. Ada 2 wilayah. Dan Bapak Ibu, karena ibadah ini ibadah yang semi formal ya. Jadi Bapak Ibu bisa datang dengan keluarga, bawa keluarga semua ya, kita bisa fellowship bersama-sama. Dan di kegiatan ini kita akan ada fellowship makan bersama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang rindu, aku kepingin bawa kue. Silahkan Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu bawa kue, entah minuman, ya, teh minuman yang bisa diminum, ya. Jangan saya bawa minuman yang tidak bisa diminum, ya. Jadi Bapak Ibu, kami harapkan kehadiran semua jemaat, bukan hanya Komsel, tapi semua jemaat GBI Rock yang ada di Jayapura dan juga nanti wilayah Sentani ada ibadahnya. Coba bilang kiri kananmu, ingatkan saya hari Kamis. Bilang kiri kanan dulu. Ya, langsung ambil nomor HP-nya. Iyo. Oke, sekali lagi tanggal berapa Bapak Ibu? Jam berapa? Jam 9 pagi. Jangan lupa bawa apa? Iya, jadi dari komsel-komsel juga sudah menyiapkan apa yang nanti kita nikmati. Tapi kalau Bapak Ibu saya kepingin memberkati juga jemaat yang lain untuk menikmati buatan tangan saya. Itu kue namanya kue haleluya. Itu. Ya, oke, baik. Dan jangan lupa Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang mau ya pemberkatan nikah, penyerahan anak dan segala sesuatu yang tergabung dalam pastoral, baptisan, saudara bisa hubungi gereja atau langsung ke komsel masing-masing ya. Jika hanya tanya gimana cara waktu kita memberkati nikah, bagaimana penyerahan anak, tanya di komsel ya, bahkan juga baptisan di sana. Baik, saya percaya itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, saudara kita semua diberkati hari ini, amin. Amin. Lambaikan tanganmu yang diberkati, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saja kita berdiri sama-sama, ya. Coba datangi minimal 10 orang ya. Saudara katakan, aku siap digembalakan oleh Yesus. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air terang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau. Sekali lagi, gembala bersulingan merdu, membimbing aku
Sekali lagi sama-sama. Oh gembala, oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentrani, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai telah beri, kuasa damai telah beri, kuasa damai telah beri. Ini doa kami Bapa. Kami percaya gembala yang terbaik atas hidup kami. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagahnya kami, tapi semua karena kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar hari ini. Biar hidup kami terus taat akan Engkau Tuhan. Hidup kami mau dibentuk oleh Tuhan sendiri. Dan bila hidup kami terus mengasihi Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih kami berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir hari ini. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu hadir, berikan kekuatan, kemampuan, damai sejahtera, sukacita atas setiap kami. Rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, apa saja yang diperbuat oleh hidup kami, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Tuhan, biarlah hidup kami, kami siap digembalakan. Kami pun diberikan Tuhan kekuatan untuk menggembalakan orang-orang di sekitar kami, sehingga mereka berkata, aku berjumpa Yesus, dan Yesus yang berikan kehidupan yang baru atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berdoa berkati bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, mulai dari pusat sampai daerah, semuanya diberkati Tuhan. Pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, semuanya diberikan hikmat, roh takut akan Tuhan menyertai mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, khususnya buat tanah Papua. Kami berdoa, berkati Tuhan dari pegunungan sampai ke pesisir pantai Tuhan. Kami perkatakan Papua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Papua diberkati Tuhan. Shalom bagi Papua di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami perkatakan Tuhan, Papua dalam tangan Tuhan. Orang-orang yang ada di tanah ini Tuhan, orang-orang yang terus hidup di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih tanah yang kaya, tanah yang diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa berkati gerejamu tempat ini Tuhan. Kami terus perkatakan buat tanah yang akan dibangun gereja di Bujen Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang punya kekayaan, pemilik langit dan bumi, pencipta kami. Kami perkatakan Bujen akan terjadi pembangunan di dalam nama Tuhan Yesus. Berapapun biayanya kami percaya akan terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati jemaat yang sudah menabur, berkati orang-orang yang sudah menabur Tuhan. Kami percaya hidupnya diberkati Tuhan di dalam nama-Nya. Bagi orang-orang yang sudah berdoa untuk tanah ini Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya dalam kasih karunia Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih, berkati gembala kami, berkati semua pengerja yang ada, semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini Tuhan. Pengurapan yang baru tercurah atas kehidupan kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami di hari ini Tuhan. Biarlah semuanya apa yang kami kerjakan hari ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah atas kehidupan rumah tanggamu, istri, suami, anak-anakmu, seisi rumahmu, pekerjaanmu. Apa yang diperbuat oleh hidupmu, kemanapun engkau melangkah, penyertaan Tuhan sempurna atas hidupmu. Hari ini kami terima berkat yang luar biasa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati bersama, katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yesus memberkati kita semua. Yesus memberkati kita semua.